Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, wassalli wassallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah, amma ba'd. Ahlan bikum wa marhaban bihudurikum. Terimalah salam takzim, salam hormat, salam silaturahmi saya Abu Hana. Di kesempatan yang barokah ini saya ingin menyampaikan satu topik bahasan tentang keajaiban membaca Al-Quran terhadap transformasi jiwa. Di sini ada dua kata, membaca Al-Quran dan transformasi. Ya. Membaca Al-Quran itu ya merupakan satu perintah di dalam Al-Quran, bahkan bukan hanya membaca tulisan, juga membaca ayat-ayat Allah yang kauniyah. Nah, di sini berarti kita mengambil satu dalil Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi siapapun harus mulai dengan membaca. Kemudian di sini ada berkaitan dengan jiwa. Apa itu jiwa? Jiwa itu adalah merupakan benih kehidupan. Di situ terkandung atau mencakup pikiran, kepribadian, ruh, akal, watak diri seseorang. Nah, mampukah dengan membaca Al-Quran, ayat-ayat Allah yang tertulis khususnya Al-Quran, bisa merubah, transformasi jiwa. Nah, transformasi itu sendiri sebetulnya merupakan perubahan yang menyeluruh, ya, dari sikap, kemudian perilaku, pokoknya zahiran wa batinan. Ya. Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatih. Orang-orang yang diberikan Al-Quran atau didatangkan kepada mereka Alkitab, Al-Quran, yatlunahu, mereka membacanya haqqa tilawatih, membaca dengan hak-hak bacaan, ilmu tajwidnya, mahorijul hurufnya, bahkan lebih dari itu memahami maknanya. Ulaika yu'minuna bihi, mereka itu adalah orang yang beriman kepada Al-Quran atau pada kitab. Wa man kafara bihi fa ulaika humul khasirun, siapa yang kufur, ya, tidak mengimani kepada Al-Quran, maka sungguh mereka adalah orang yang rugi. Ikhwan fillah, bagaimana pengaruh Al-Quran terhadap makhluk yang lainnya? Saya bacakan satu ayat dari surah Al-Anfal ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Al-ayah, wallahu a'lam bimuradi. Innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang mukmin baik laki-laki maupun perempuan, idza dzakarallahu, apabila disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum, maka di situ mereka akan gemetar, ya, pengaruh kepada jiwa, pikiran dan hatinya. Wa idza tuliyat 'alaihim, dan apabila dibacakan kepada mereka ayatuhu, ayat-ayat Allah, zadathum imana, maka bertambahlah keimanan, wa ala rabbihim yatawakkalun, terhadap Rabb mereka, mereka bertawakal. Begitulah kekuatannya nama Allah dan bacaan Quran. Di ayat yang lain Allah berfirman di dalam surah Ar-Ra'd ayat 31, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau annal qur'ana suyirat bihil jibal au quti'at bihil ardu au kulima bihil mauta balillahil amru jami'a. Artinya, kalaulah Quran itu dibacakan, ya, kepada gunung,
ya, au pusilat bihil ardu, ya. Kalaulah dibacakan ayat Quran itu kepada gunung, maka gunung itu akan mengalami satu perubahan, ya. Kemudian au kutiat bihil ardu, kemudian bumi juga terpecah. Au kulima bihi, mau tak berbicara orang yang sudah meninggal dunia. Kenapa? Karena kekuatan dahsyatnya Al-Quran. Satu lagi di dalam ayat Quran, di dalam surah Al-Hasr, Allah berfirman, auzubillahi minasyaitonirrajim, lau anjalna hadzal Qur'an ala jabalin ra'aitahu khashi'an min khasyatillah, khashi'an mutasaddian min khasyatillah, wa tilkal amsalu nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun. Al-ayah. Kalaulah sekiranya kami turunkan Al-Quran itu kepada gunung, ya, sebuah gunung, pastilah kamu akan melihatnya tunduk bahkan terpecah belah, ya, disebabkan takut kepada Allah. Dan ini menjadikan perumpamaan contoh buat manusia supaya mereka berpikir. Dari ayat-ayat tadi mari kita sama-sama menghubungkan bahwa begitu dahsyatnya Al-Quran, ya, apabila dibacakan dengan penuh hikmat, kemudian akan mempengaruhi kepada pikiran, hati, jiwa, perilaku seseorang. Nah, oleh sebab itu, apabila di antara kita belum ada apa-apa dengan apa yang kita baca melalui Al-Quran, berarti ada yang salah pada diri kita. Ada apa? Harusnya begitu membaca ayat-ayat Quran, maka jiwa kita, pikiran, hati, perilaku kita akan berubah. Semakin dekat kepada Allah dan semakin paham ayat-ayat Allah. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Mari di bulan yang penuh barokah ini, satu, meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran. Bukankah Rasulullah mengingatkan di dalam sebuah hadisnya, adibu auladakum, adibu auladakum, ajarkan anak-anakmu ala salasi khisalin, 3 perkara. Yang pertama, hubbi nabiikum, cinta kepada nabimu, wa hubbi ahli baitihi, cinta kepada ahlul bait, wa qiraatil Quran, dan membaca Al-Quran. Marilah kita baca Al-Quran dengan sepenuh hati, dengan hak-hak tilawah, mahorijul huruf, tajwidnya, bahkan selebihnya dari itu kita harus memahami Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Tidak ada waktu terlambat untuk memperbaiki diri. Kiri, kanan, depan, belakang kita banyak orang yang bisa membantu untuk meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran dan memahami Al-Quran. Dan zaman teknologi inilah saatnya kita banyak belajar. Ada hal yang perlu kita tingkatkan. Yang pertama, sering-seringlah mendengar, sering-seringlah mempraktekkan. Jangan merasa malu untuk berekspresi di dalam membaca Al-Quran. Keluarkan suaranya, bahkan kita juga dituntut untuk membaca Al-Quran dengan suara-suara yang indah. Buat kita sendiri akan merasakan lezatnya, dan orang lain juga akan yang mendengarkannya pasti akan merasakan nikmatnya. Demikian kajian kesempatan ini, semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah, walaupun minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.